sudah pada upload semua ya, kurang 1 orang. Oke. Kita lanjut untuk kuliah pada pagi hari ini. Materinya adalah, saya langsung share screen aja ya. Nah, saya share file Word, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke error handling. Nah, ketika kita memutuskan untuk menjadi programmer ya, atau tenaga IT kayak gitu ya, berhubungan dengan IT apapun itu, kita tidak bisa lari ya dari yang namanya error. Nah, pasti kita menemui error walaupun mungkin errornya error sederhana seperti mungkin kita typo, kemudian kurang titik koma, ada ya yang bahasa pemrograman yang mensyaratkan ada titik koma, ada akhirnya, setiap baris ada yang mengakhiri gitu ya, statement pengakhiran kayak gitu. Nah, jadi bagaimanapun ya, pasti kalau kita mencoba bahasa pemrograman baru atau kita mulai belajar, pasti kita akan menemui error. Itu saya bilang pasti karena error itu bisa muncul karena sebab yang banyak ya, tidak hanya karena dalam tanda kutip kita belum bisa kayak gitu. Jadi kalau kita menghadapi error itu jangan panik, jangan merasa tidak bisa ketika mulai belajar terus terjadi berpikir wah tidak bisa nih di bahasa ini, saya tidak mahir nih di bidang IT, saya mungkin tidak punya bakat menjadi programmer. Jangan seperti itu ya, karena penyebab error itu sangatlah banyak ya, dan bisa saja hanya karena masalah setitik ya. Pernah dengar ya, mungkin ada sebagian yang udah pernah dengar, karena titik koma setitik ya rusak kode sebelangnya gitu ya. Ada kasus ya, misalkan ada barisan kode, misalkan ada ratusan kayak gitu. Nah, ada satu baris yang kurang akhir dari apa namanya sintaksis ya, misalkan titik koma itu. Nah, itu bisa error satu kode, satu halaman itu bisa error semua gara-gara hanya kurang titik koma di belakang. Hal seperti itu, kalau kita sudah terbiasa apa namanya melakukan latihan ya, bikin program atau belajar hal baru dari bahasa pemrograman, kemudian membaca materi-materi, kemudian menerapkannya, membuat programnya dengan sesuai dengan materi yang ada, itu nanti kita sudah terbiasa dengan apa namanya error-error itu. Jadi kita sudah terbiasa ketika membaca, oh, kalau error pasti ada clue-nya ya, pasti ada clue-nya di situ bahwa bla 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 missing. Nah, berarti ada yang kurang titik koma, kurang kurung buka, kurung tutup. Nah, kalau ada kurung buka pasti harus ada kurung tutup. Nah, seperti itu ya. Kalau ada tulisannya missing itu pasti nanti ada yang kurang dari statement yang kita buat. Misalkan kurung kurangnya atau titik komanya atau bagaimana gitu ya. Jadi di setiap bahasa pemrograman itu ada materi error handling ya, bagaimana kita menyikapi error yang terjadi agar program kita itu berjalan dengan lancar ya. Nah, kalau di khususnya di VB.NET ini kita nyebutnya ini ya, exception handling. Nah, kita tahu exception itu adalah pengecualian. Handling adalah penanganan ya, penanganan pengecualian. Jadi maksudnya pengecualian di sini adalah ketika program yang kita harapkan bekerja seperti ini, misalkan kalkulator ya, menghitung, dia melakukan penghitungan dua nilai, nilai A tambah nilai B, harusnya hasilnya adalah nanti seperti ketika kita menghitung manual. Nah, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak gitu ya, misalkan apa kayak gitu hasilnya tidak sesuai atau mungkin nilainya yang kita berikan itu tidak sesuai, kita mau hitung nilai bilangan ya, tapi yang kita masukkan adalah misalkan alfabetik ya, ABC kayak gitu. Nah, itu juga error kan. Nah, itu harus kita tangani dengan apa namanya exception handling ini. Jadi exception itu adalah nilai-nilai yang muncul tidak sesuai dengan yang kita harapkan dari program kita, kayak gitu kan, kayak tadi ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman secara garis besar itu ada 3 macam kesalahan yang mungkin muncul ya nanti kalau ketika kita melakukan apa namanya pembuatan program atau kita coding kayak gitu ya. Yang pertama adalah kesalahan sintaks.
Nah, kemudian kesalahan runtime, dan yang ketiga adalah kesalahan logika. Kesalahan sintaks ini merupakan kesalahan ketika kita tidak mengikuti aturan penulisan dari bahasa pemrograman tersebut. Bahkan kalau VB tidak boleh dalam satu statement itu dia ganti baris, nanti dia error. Gitu ya. Kemudian nama variabel yang sama tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga error yang model kita mendefinisikan sebuah variabel, kita menggunakan sebuah variabel tapi variabelnya belum didefinisikan, itu juga error ya sintaksnya. Kemudian di sini kesalahan sintaks ini bisa saja kita juga salah meletakkan tanda baca ya. Dan mungkin ada tanda baca yang hilang kayak tadi ya, titik koma hilang, errornya satu baris, satu halaman error semua kayak gitu. Kemudian juga jangan lupa kalau ada satu blok program kayak fungsi atau mungkin if else kayak gitu ya, for kayak gitu, kalau itu kan kita sebut satu blok ya. Nah, itu satu blok itu harus ada awalan dan harus juga ada akhirnya. Jadi ada pembuka, ada penutup. Kalau tidak ada penutupnya, error juga. Itu juga disebut dengan kesalahan sintaksis. Kesalahan yang terjadi ketika kita tidak mengikuti aturan penulisan dari bahasa pemrograman tersebut. Ya seperti kalau kita salah, kalau bahasa Indonesia salah nulis SPOK kayak gitu. Nah, itu pasti juga tidak bisa dipahami kan bahasanya oleh orang yang kita ajak bicara seperti itu ya. Nah, untuk kesalahan sintaks ini kita tertolong ya dengan fasilitas atau fitur yang ada di Microsoft Visual ya. Errornya bisa kita lihat kalau di bawahnya itu, di bawah error itu, di bawah pernyataan yang error itu ada kayak garis merah ya. Kalian tahu ya ini ya, wave atau gelombang untuk garis merah seperti itu. Jadi dari situ kita sudah diberitahu ya bahwa daerah sini tuh error, harus diperbaiki. Kenapa errornya? Kadang bisa kita sorot di sampingnya itu nanti tulisannya apa. Misalkan ini tidak dikenali objeknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan kesalahan runtime. Ini kesalahan yang muncul ketika kita melakukan kompilasi ya. Jadi ketika program itu di-run, kita jalankan, kemudian ada error. Nah, ketika kita menuliskan kodenya dia sudah benar, tapi ketika dijalankan dia error. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini biasanya kesalahan input ya. Misalkan nih, kita punya aplikasi kalkulator, misalkan menghitung ya, membagi gitu ya, membagi dengan nilai 0. Ini mohon maaf ya, suara saya agak bindeng karena saya habis sakit kemarin. Misalkan pembagian dengan 0 ya. Nah, kalau kita tahu ya bahwa pembagian dengan 0 itu kan hasilnya tidak bisa ya, tidak bisa didefinisikan kan. Nah, dari situ kalau ini tidak kita handle ya, kan kita tidak bisa nih mengatur. Misalkan kita udah buat aplikasi, kita atur si user tersebut tidak bisa dia mengetikkan angka 0 ketika ada proses pembagian. Nah, itu kan kita tidak, di luar kekuasaan kita ya. Ada hal seperti itu ya. Nah, kalau sekiranya aplikasi kita seperti itu ya, kemungkinan nanti ada kesalahan input sehingga menghasilkan runtime error ya, itu bisa kita atasi di awal dengan menggunakan exception handling ini, seperti angka 0 ini. Jadi nanti bisa dikenali kalau nanti ada input 0 kayak gitu ya, ada pembagian dengan 0, berarti nanti apa yang kita lakukan? Berarti kita tidak melakukan proses normal, tapi kita melakukan proses yang tidak biasa dilakukan karena ada kesalahan itu tadi, sehingga program kita tidak error. Nah, kalau ini tidak kita atasi, misalkan tidak kita beri exception handling ya, itu nanti aplikasi kita pasti error, akan terjadi error. Oleh karena itu kita cegah dengan menggunakan tadi ya. Kemudian kesalahan logika. Nah, kesalahan logika ini di mana dilakukan ketika apa yang kita inginkan itu hasilnya tidak sesuai. Nah, contohnya kayak gini. Ketika ada ini contohnya ini aja ya, toko ya, aplikasi toko di mana untuk menghitung jumlah diskon dari total pembelian kayak gitu. Nah, dari toko mintanya
ini apa namanya, diskonnya adalah misalkan 5% dari total jika pembelian di atas 100.000. Nah, itu kan ada logikanya ya, berarti ada if total harga lebih besar sama dengan 100.000, lakukan ini, kayak gitu ya. Nah, ketika kita salah ya, salah menuliskan persennya ya, mintanya 5%, tapi kita nulisnya 50%. Nah, itu juga kesalahan. Tapi di program kita tuh jalan, nggak ada pesan error apapun, karena emang logika kita sudah benar, sintaks kita sudah benar, secara runtime sudah benar, tapi secara logikanya salah. Tapi walaupun ketika kita menulis kode ya, sudah sintaknya benar, runtime benar, tapi kita cek dulu apakah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Karena itu juga akan mempengaruhi ya, apabila kita membuat program seperti ini dan sudah diterapkan di toko ya, misalkan diskonnya 50%. Itu rugi nggak tokonya? Nah, pasti rugi ya, dan itu juga pasti akan dilemparkan ke kita kesalahannya. Nah, ini saya sudah buka seminggu, ternyata kok rugi gini-gini, ternyata pengembalian apa namanya diskonnya itu lebih besar daripada yang diinginkan oleh pemilik toko. Itu juga bisa disebut juga dua error ya. Apa namanya, walaupun secara sintaks maupun runtime-nya dia benar, tapi secara logikanya salah seperti itu. Ini juga harus dicek. Jadi ketika kita membuat program, pengecekan hasil itu juga perlu. Jadi ngecek secara manual itu juga perlu. Misalkan terutama untuk ini ya, perhitungan yang matematika ya, ada perhitungannya, ada perkalian, ada yang rumit-rumit kayak tadi segala macam. Nah, itu perlu kita cek manual juga untuk apa namanya, mengetahui bahwa program kita ini sesuai dengan nah, itu dia apa namanya, contoh apa namanya, apa namanya, kesalahan ya yang sering terjadi ya, sintaks, secara sintaksis, secara runtime, dan secara logika. Itu contoh lainnya, misalkan nih kalian membuat sebuah program untuk menampilkan nilai mahasiswa misalkan. Misalkan lebih dari 60 itu nilainya misalkan C. Nah, mintanya adalah jika nilai lebih besar atau sama dengan 60 diberi predikat lulus misalkan seperti itu. Nah, kalau programnya menggunakan kayak gini, hanya sama lebih besar seperti ini, maka programnya tidak sesuai ini logikanya. Harusnya kan seperti itu. Nah, itu bisa diperhatikan. Kayak gitu. Yang lanjut ya. Perintah penanganan kesalahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan exception handling. Perintah ini digunakan untuk menangani kesalahan dalam menjalankan aplikasi. Nah, pernah juga kejadian seperti ini. Kakak kelas kalian ya, aplikasinya udah bener nih, codingnya udah bener, koneksi ke database udah bener, saya cek juga udah bener, tapi kok error? Ternyata adalah seharusnya di coding pengambilan data itu ada error handling ketika datanya kosong. Nah, ada beberapa aplikasi yang bahasa pemrograman ya, ada beberapa bahasa pemrograman yang ketika mengambil data yang kosong dari sebuah tabel atau sebuah penyimpanan itu akan menimbulkan error karena dia menganggapnya datanya udah ada. Jadi dia menggunakan sintaks pengambilan data. Nah, ketika terjadi datanya tersebut belum ada, masih kosong, belum diisi, itu akan menimbulkan error di layar. Misalkan error bla 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 array apa kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal sederhana ya, tapi lumayan membuat panik ketika kita tidak terbiasa ketemu dengan error. Nah, kayak gitu ya. Mungkin untuk dia ya mengiranya ini program saya ada yang salah, coding saya ada yang salah, ternyata semuanya udah benar. Akan tetapi yang salah adalah datanya tidak tersedia, seperti itu. Nah, dari situlah kita harus apa ya, terbiasa membaca notifikasi dari error tersebut. Apa sih maunya si apa namanya error tersebut? Apakah data tidak tersedia? Apakah sintaksnya salah? Nah, itu nanti masing-masing kesalahan tersebut notifikasinya kan pasti berbeda-beda ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian di dalam VBNet ini kita menggunakan yang namanya try and catch ya. Ini kata kuncinya ini untuk menangani error.
Ini sama untuk C++ nanti juga sama, try and catch. Java juga menggunakan try and catch ya. Jadi dipahami dulu di sini ada dua kata kunci yang utama yaitu try and catch. Nah, ini nanti kita letakkan di coding yang sekiranya ada kemungkinan di sana terjadi error, baik secara terutama ini secara runtime ya dan secara logika seperti itu. Kalau secara sintaks itu emang harus kita benerin dari awal ya. Kalau sudah sintaksnya salah ya nanti pasti programnya salah. Nah, setelah pengecekan sintaks, kita lakukan pengecekan secara runtime apakah program kita ini berjalan dengan benar. Kemudian kita cek lagi logikanya apakah sudah sesuai seperti itu ya. Jadi nanti kita gunakan try and catch ini untuk mengecek kesalahan yang runtime dan yang logika ya. Ya, ini sintaknya seperti ini, ya. Try ya nanti, kemudian ada bawahnya ada catch. Catch-nya ini bisa lebih dari satu ya. Jadi maksudnya try ini nanti adalah di dalam try, setelah try ini ada program yang kita harapkan berjalan. Ya misalkan kalkulator ya, berarti di sini programnya adalah N3 misalkan ya, adalah penambahan dari N1 dan N2 seperti itu ya. Nah, ini program yang kita harapkan berjalan normal itu kita letakkan di sini codingnya. Nah, ketika kemungkinan terjadi error ya, kita kan kalau membuat program kita membayangkan nih kira-kira nanti ini errornya gimana ya seperti itu. Misalkan kalau kalkulator usernya salah input, nah itu berarti kemungkinan error yang bisa terjadi. Nah itu kita letakkan di catch ini. Nah berarti catch ini kan artinya menangkap ya. Berarti ini adalah fungsinya untuk menangkap kesalahan yang mungkin terjadi seperti itu. Nah apabila nanti dari usernya salah input data ya, kan nggak bisa dihitung nih. Misalkan dia masukinnya N1-nya A dan N2-nya adalah 5. A tambah 5 kan nggak bisa. Nah, itu akan masuk ke program catch ini. Nah, nanti catch ini bisa lebih dari satu, tergantung dengan kondisinya ya. Nah, kemudian tambahan berikutnya di sini adalah finally ya. Finally ini sifatnya opsional. Opsional, tidak wajib ya. Bisa misalkan nanti setelah menghitung, kemudian tidak ada error, berarti yang dikerjakannya adalah bagian try ya. Nah, kemudian finally ini misalkan ada tulisan hitungan sudah berhasil dilakukan atau program berjalan dengan sukses. Nah, itu bisa tambahan saja, tidak wajib ya seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa entry-nya ditambahkan. Nah, kalau nggak ditambahkan berarti nanti masuknya ke error sintaksis ya berarti ya kalau nggak ditambahkan. Seperti itu. Jadi untuk memahami error ini kita harus pelan-pelan ya. Seperti kita belajar saja, belajar membuat program ini, program itu, nanti lama-lama kita akan terbiasa dan pasti kita pernah mengalami error kan ya, nggak mungkin lancar saja ya untuk membuat aplikasi ya. Dari situ bisa kita pelajari, kita bisa pahami errornya ini mengarah kemana kayak gitu. Nah ini keterangannya di sini try mengidentifikasi blok kode yang berisi kode-kode tertentu yang diharapkan untuk dilaksanakan oleh program atau aplikasi. Nah, di sini nanti program yang benarnya kita letakkan di sini, ya, di dalam try, di bawahnya try. Misalkan untuk menghitung, untuk apa namanya, mencari bilangan bulat, mencari bilangan genap, itu nanti letakkan di try. Nah, kalau terjadi kesalahan, kita lemparkan ke catch. Kita masukkan ke catch-nya. Kayak gitu. Kemudian finally ini adalah blok yang digunakan untuk menjalankan satu set pernyataan. Jadi nanti kayak pernyataan biasa aja, misalkan program sudah selesai atau program tidak terjadi error dan lain sebagainya. Kemudian kalau throw ini dia hampir mirip ya dengan catch ya, tapi sifatnya juga nggak wajib ya. Bisa ada, bisa tidak. Kita bisa meletakkan error kita di throw ini nanti. Kayak gitu. Nah, contohnya kita langsung ya. Di sini di dalam Net Framework itu, class exception itu
sudah didefinisikan ya oleh kelas-kelas ya di sini. Jadi kelas-kelas exception dalam Net Framework itu akan dihandle oleh system.exception. Jadi sudah ada yang menghandle kalau terjadi error ya. Nah, kelas exception, kelas sistem application exception mendukung exception yang dihasilkan oleh program aplikasi. Jadi nanti kita juga bisa ada exception yang sudah didefinisikan oleh framework-nya, dan bisa juga kita melakukan exception sendiri. Kita membuat error handling sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi kita. Seperti itu. Nah, ini contohnya beberapa error exception yang ada di framework Net ya. Ada yang untuk menangani error I/O atau input output ya. Kemudian ada juga index out of range exception untuk menangani kesalahan yang dihasilkan ketika sebuah metode mengacu pada indeks array yang di luar jangkauan. Kemudian ada array type mismatch exception menangani kesalahan yang dihasilkan ketika jenis ini tidak cocok dengan tipe array. Kemudian null reference untuk menangani kesalahan yang dihasilkan oleh differencing object null. Nah, sedikit informasi ya, null di sini dalam bahasa pemrograman itu bukan nol ya, beda ya. Null itu artinya kosong atau tidak ada. Jadi objeknya nggak ada. Kayak yang pernah saya sampaikan tadi, ketika kita ingin mengambil database ya, datanya kosong nih. Nah, itu berarti kan kondisinya nul karena kosong. Jadi di situ nanti bisa saja terjadi error ketika coding yang kita harapkan mengambil sebuah data atau sebuah array, tapi yang diambil nggak ada. Nah, itu juga nanti program kita bingung, biasanya error. Nah, di situ nanti bisa kita menggunakan null reference exception ini. Jadi kalau nanti ada data kolom-kolom gitu ya, kayak kemarin kalian udah buat tabel ya, ada kolom isinya 0 kayak ini, itu bukan 0 ya. 0 itu benar-benar nggak ada isinya, udah itu 0. Jadi beda dengan 0 itu. Kemudian ada juga penanganan error dengan pembagian 0 kayak tadi. Saya balik lagi. Bukan pembagian 0 ya, 0 ya. Nih. Divide by zero exception. Di sini nanti menangani kalau ada pembagian suatu bilangan dengan 0 ya. Kemudian juga ada penanganan kesalahan typecasting. Typecasting itu adalah tipe data ya. Misalkan tipe data yang diharapkan adalah double, tapi yang muncul adalah string seperti itu. Kemudian out of memory ini kalau memori yang dibutuhkan itu tidak cukup, gitu ya. Kemudian ada juga stack overflow exception, menangani kesalahan yang dihasilkan oleh stack overflow. Nah, kita coba untuk program yang pertama seperti ini, kita langsung masuk ke ininya ya. Nah, sini ya saya buka Microsoft Visual Studio-nya ya. Nah, ini sebuah program sederhana untuk menangani pembagian dengan 0 seperti ini. Kita lihat di sini, ini nanti kalian mencobanya dengan menggunakan modul ya. Jadi ketika membuat aplikasi baru seperti ini, new, kemudian project, ini nanti milih yang konsol ya, konsol. Untuk yang menguji latihan yang saya sampaikan tadi, ini menggunakan konsol, kemudian di OK. Nah, kita tahu bahwa dalam satu modul ini ada program utama yang akan dijalankan. Di sini ada submain. Ini nanti ketika membuka mode konsol tadi, nanti bentuknya seperti ini. Sudah ada, hapus dulu ya biar nggak bingung. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Udah ada modul dan kemudian di dalamnya adalah submain-nya atau program utama yang akan dijalankan. Ini nanti jalannya lewat submain ini. Nah, kita lihat di sini, kita lihat submain, di atasnya ada subdivision, berarti kita tahu bahwa ini adalah program utama, subprogram utama yang akan dijalankan ketika ini dipanggil ya.
Kemudian yang subdivision ini adalah fungsi ya. Kita sudah tahu kita bisa memisahkan fungsi dari submain, kemudian bisa dipanggil. Kita lihat pemanggilannya di sini namanya division. Nah, dia dipanggil di sini. Ya kan? Dipanggil 2 kali. Nah, kalau kurung buka, kurung tutup, kemudian ada isinya seperti ini parameternya ya. Kita tahu di sini bahwa pendefinisian function subdivision di sini ada 2 parameter ya. Yang satu adalah num1, kemudian yang kedua adalah num2 ya. Kita set sebagai integer. Nah, seperti ini. Ini alurnya seperti itu. Ini saya rasa materi function ya, nggak apa-apa ya kita ulangi biar lebih paham ya. Kemudian fungsi dari subdivision ini adalah yang pertama dia membuat sebuah variabel bernama results ya. Kita diset sebagai integer, kemudian nilai awalnya 0 karena nanti akan diisi oleh sebuah nilai ya. Nah, nilai yaitu pembagian antara 61 dan 62 seperti itu. Nah, karena kita pengennya fungsi ini adalah melakukan pembagian nilai pertama dengan nilai kedua, maka itu kita letakkan di try, di bawah try. Nah, kita lihat di sini try seperti ini. Ya. Kemudian kalau terjadi error, kita masukkan ke catch ya, catch. Nah, di sini catch. Kemudian kita buat sebuah variabel sini yang akan kita definisikan sebagai divide by zero exception. Nah, tadi sudah saya sampaikan di sini ada saya balik lagi ke Word ya. Di sini ada fungsi divide by zero exception ya. Nah, ini kita pakai di catch. Itu seperti ini ya. Kemudian apa yang akan terjadi ketika pembagian 0 tadi terjadi ya? Berarti kita munculkan ini, konsol ini menampilkan di layar tulisan exception tertangkap. Nah, maksudnya adalah di sini bisa kita isi terserah ya, misalkan pembagian dengan 0 terjadi seperti itu. Ini bisa seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian E-nya ini ya. E ini adalah, kita lihat tadi, E adalah divide by zero exception. Jadi akan muncul nanti error yang sudah didefinisikan oleh framework net ya. Di sini kita lihat hasilnya ketika ini dipanggil. Jadi kalau nggak pakai exception handling, itu programnya seperti ini. Nah, ini bisa jadi seperti ini ya, program pembagian 2 bilangan. Tapi kita melihat kemungkinan ini ada errornya nih nanti, ada kesalahan input kayak gitu dari user. Kita beri try and catch dalamnya seperti itu. Coba ya, ini seperti apa hasilnya. Ya, lumayan lama ya. Nah, ini ya. Ini tadi karena kita lihat ada pembagian dengan 0 ya. Kita lihat di sini yang ini. Ini kan terjadi error nih karena 25 bagi 0 nggak bisa ya. Jadi nanti dia akan memanggil bagian catch-nya ini. Console write line pembagian dengan 0 terjadi. Kita lihat ternyata benar sini ada pembagian dengan 0 terjadi. Kemudian yang bagian E-nya tadi ya, kita lihat di sini. E adalah pemanggilan error divide by zero exception. Jadi nanti ini sudah ada definisinya ini di library-nya ya. Misalkan apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini library-nya dia menunjukkan system divide by zero exception titik 2 attempted to divide by zero. Nah, ini isinya E itu ini, yang sistem sampai ke zero ini. Itu kalau misalkan nggak kita kasih ya seperti ini, nah ini bisa dia hanya memanggil error default dari
Microsoft Visual Studio ya, kita lihat seperti ini. Nah, terkadang kalau seperti ini kan tidak bisa dipahami ya. Nah, kita beri pemberitahuan seperti ini bahwa terjadi pembagian dengan 0, kayak gitu. Kita beri tulisan tambahan seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan keterangan error yang sesuai dengan kejadiannya dan bisa dipahami oleh user ya, seperti itu. Kemudian, nah kita lihat, kita balik lagi sebentar ya. Di sini kita lihat finally nggak ada isinya. Nah, ini bisa kita beri isi sebenarnya di sini. Tapi ini tidak wajib ya, tidak wajib diisi ya. Kemudian mungkin untuk yang exception error, exception handling kemarin kita sudah menyinggung sedikit ya di program yang membuat database dengan database kemarin. Nah, kemudian itu tadi error yang dari sistem ya, kita memanggil error dari sistem. Tadi kan divide by zero exception. Nah, bisa juga kita membuat error sendiri, membuat exception yang kita definisikan sendiri kayak gitu ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini langsung saya coba di programnya. Nah, ini kalau dijalankan, sebelum kita lihat programnya, nah, dia menjalankan zero temperature found. Nah, ini maksudnya adalah program ini ya. Kita lihat program utamanya di sini adalah memanggil fungsi temperatur ya. Nah, ini ya. Nah, fungsi temperatur, kemudian ini kita letakkan try catch-nya ada di submain-nya. Nah, ketika programnya sesuai ya, dia akan menjalankan ini. Akan menampilkan suhunya berapa. Nah, tapi ternyata ada syarat bahwa di sini kita lihat di dalam kelas temperatur ya, ada syarat bahwa jika nilai temperaturnya adalah 0, maka akan melemparkan sebuah pernyataan ini. Ya, kita tahu tadi ada key-throw ya, tambahan dari exception handling kita bisa menggunakan throw ya untuk menampilkan kesalahan seperti ini. Jika nilainya 0 nanti, maka yang muncul akan dimasukkan ke fungsi catch ya, throw-nya. Maka muncul di layar adalah time is zero exception, kemudian message-nya apa? Nah, message-nya ini kita lihat di sini, zero temperature found. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, kita coba tadi, sudah muncul ya errornya, kemudian kalau ini kita ganti 10, misalkan seperti ini. Nah, maka yang dijalankan di sini temperatur titik 2, terus nilai yang kita masukkan tadi. Nah, itu adalah yang dijalankan yang bagian ini, yang else-nya. Nah, karena yang kita atur untuk kejadian yang tidak biasa atau kejadian error itu ada di sini, yang ada throw-nya ini. Nah, kita tahu tadi throw untuk melemparkan sebuah pernyataan yang kita anggap bisa kita anggap sebagai sesuatu yang error, kayak gitu ya. Nah, throw ini akan dimasukkan ke dalam hubungannya nanti dengan catch ini ya, dia yang akan ditangkap oleh si catch ini, seperti ini, seperti itu ya. Kemudian untuk yang lainnya ini hanya penurunan kelas ya, jadi kayak ada kelas kemudian kita panggil, kemudian ada fungsi kita panggil, seperti itu ya. Fungsi utamanya yang tadi. Kesalahan itu di handle oleh fungsi throw ketika ada input suhu bernilai 0 derajat. Dia maka akan menampilkan ini. Nah, dari situ itu akan dihandle oleh catch ini. Jadi kalau nilainya 0, dia masuk ke sini.
Kalau tidak, dia akan menjalankan fungsi normalnya di sini, yaitu yang menampilkan nilainya berapa sudah 10 ya ternyata. Kita muncul di sini 10. Kemudian nih, objek throw adalah dapat melemparkan sebuah benda, apakah itu baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelas sistem exception. Nah, tadi kita sudah menggunakan throw tadi, kita gunakan untuk penanganan error ya, penanganan error apabila nilainya tidak sesuai atau tidak diinginkan. Dalam hal ini nilainya 0. Nah, kalau ini nanti nilainya, karena ini adalah exception handling yang didefinisikan sendiri oleh programmer ya, atau oleh diri kita sendiri, ini nanti isinya suka-suka ya. Misalkan tidak mau nilai 100. Nah, ini bisa juga seperti ini ya. Tergantung dengan nanti program yang kita inginkan. Misalkan kayak tadi, maunya diskonnya adalah 5%, bukan 10%. Nah, itu bisa kita masukkan di sini, gitu ya. Misalkan di sini kita set diskon total pembelian misalkan 100.000. Di bawah 100.000 seperti itu. Ini. Kalau terjadi pembelian di bawah 100.000, di sini ada pemberitahuan tidak ada diskon. Nah, itu bisa dipahami seperti itu ya. Kemudian kalau else-nya berarti nilainya di atas 100.000, berarti nanti di sini ada perhitungan diskon misalkan total nilai. Ini contoh lainnya ya, bisa kalian terapkan total harga, nanti ada perkalian dengan diskonnya berapa. Makanya nanti bebas untuk apa namanya penentuan errornya ya. Jadi kan penentuan errornya ini bebas dilakukan oleh programmer, jadi tidak sistem akan ikut aja gitu. Misalkan kita anggap nilai 0 ini adalah error, nanti dia akan mengikuti seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh pendefinisian error dalam tanda petik ya, yang kita definisikan, yang mungkin kalau secara sistem ini sebenarnya benar ya, 0 itu kan nggak dianggap, bukan nilai, sebuah nilai yang salah ya. Nah, tapi karena kita menganggapnya dia tidak salah, maka bisa kita definisikan dengan cara seperti ini, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini contohnya ini, nah ini juga throw ya. Ini nanti yang dicoba yang 2 tadi saja ya, yang ini nggak usah dicoba ya. Kemudian ada juga error ration neck. Nah, ini adalah apa namanya, key error. Ketika terjadi error, maka barisnya langsung dilewati aja. Jadi nggak dikerjakan, nggak ada pemberitahuan error dari baris yang error tersebut. Nah, kemudian bedanya dengan on error go to ini, dia tetap berjalan aplikasinya, tapi nanti errornya muncul seperti itu. Nah, jadi nanti untuk kelemahan dari on error ration neck ini, kita tidak pernah tahu baris kita ada yang error karena dilewati begitu saja tanpa dieksekusi. Nah, kalau on error go to ini errornya tetap dieksekusi, ada muncul errornya, tapi aplikasi kita tetap berjalan seperti itu ya. Itu kelemahan dan kelebihan dari 2 ini ya. Kemudian kita langsung ke ini, contoh soalnya ada 2 ini. Membuat kalkulator ya. Seperti ini, kalkulator. Oke, kita lanjut ya. Kemudian bagian catch and try-nya adalah di sini. Nah, kita langsung lihat ke ininya ya. Microsoft Visual Studio-nya.
Nah, nanti aplikasinya seperti ini. Nah, ada dua nilai yang akan kita lakukan operasi dengan operator ini ya, ada plus, ada minus, dan lain sebagainya. Nah, ini aplikasi ini diharapkan memasukkan nilai integer saja, tidak ada nilai lain, tidak ada string, tidak ada double juga ya. Misalkan ini masukkan nilai i, kemudian ditambah dikurangi dengan 4. Nah, ini hasil dari catch-nya akan memunculkan salah menginput data atau input angka. Nah, kita lihat kenapa bisa begini. Ini kalau dia normal jalannya seperti ini. Nah, dia akan menilai atau mengecek dulu nilai 1 dan nilai 2 ini apakah nilainya sesuai di dalam try ini ya. Kita lihat. Sini try, blok try, kemudian di sini ada catch-nya ya. Kemudian ada finally dan end try-nya di sini. Nah, ini blok yang harus kita sertakan. Kita lihat di sini kita definisikan variabel x sebagai integer. Kemudian untuk nilai 1 yang dimasukkan tadi kita gunakan fungsi ini ya, integer dot parse. Parse ini untuk menentukan bahwa nilainya harus bernilai integer, tidak boleh yang lain. Seperti itu. Jadi dicek di sini apakah nilainya integer atau bukan. Nanti dia masuk ke fungsi select ini. Nah, kemudian dilakukan operasi sesuai dengan apa tadi, misalkan min, berarti dia akan melakukan case yang ini. Nilai 1 dikurangi dengan nilai 2. Dan kalau dia milih bagi, nilai 1 dibagi nilai 2. Seperti itu. Nah, kalau ada kesalahan kayak tadi ya, saya memasukkan ini dengan nilai i, seperti ini. Berarti kan dia bukan integer. Nah, itu akan dilempar nilai apa namanya, try-nya ini tidak dijalankan dan akan dilempar ke bagian catch ya. Sehingga akan muncul di sini message box salah menginput data atau input. Sebenarnya sederhana ya untuk penggunaan try and catch ini ya. Jadi kita letakkan try-nya di atas program yang berjalan normal. Seperti ini. Ini kan yang normalnya seperti ini. Kemudian kalau terjadi kesalahan kita buat di dalam catch-nya. Seperti ini. Kemudian kalau error mau dimunculkan seperti apa? Coba kalau tidak ada try and catch, jadinya seperti apa ya, kita lihat. Nah, apakah ada muncul error? Lihat kali tidak. Nah, nggak jalan. Nah, program nggak jalan seperti ini pun juga termasuknya error ya. Apa namanya? Dia hang ya. Format exception was unhandled. Nah, ada muncul seperti ini. Nah, ini kan yang nggak kita harapkan ya dari sebuah aplikasi yang kita buat. Apalagi kalau aplikasi tersebut sudah digunakan oleh orang banyak kayak gitu. Nah, kayak gini harus kita pikirkan skenario-nya. Misalkan kalau pembagian kira-kira nanti nggak boleh ada pembagian dengan 0. Berarti nanti bisa kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi di bagian sini mungkin. Ini nanti proses pembagian kita tambahkan try and catch lagi untuk pembagian yang tidak bisa dibagi dengan 0 seperti itu. Nah, itu bisa kita tambahkan lagi di sini. Jadi nanti dicek satu persatu kemungkinan atau skenario yang mungkin terjadi dari aplikasi yang kita buat. Maka itu kita ketika membuat sebuah aplikasi kita butuh batasan ya, batasan aplikasi ini arahnya kemana. Jadi tidak bisa, ini bisa aplikasi ini bisa bikin apa aja, bisa melakukan apa aja. Itu juga tidak baik ya untuk aplikasi yang terlalu luas seperti itu. Kita punya batasan yang jelas, nilai-nilai yang jelas yang akan kita gunakan dalam aplikasi kita. Oke. Nah, ini ternyata dia hang ya. Karena error tadi tidak di apa namanya? Tidak di handling ya dengan baik. Nah, ini dia hang nih. Saya tidak bisa mengklik hasilnya seperti ini. Oke, kita kembali saja ke
keyword-nya ya. Nah, kita sudah tahu dengan tidak menggunakan try and catch tadi, hasil yang kita dapatkan bisa saja hang. Padahal kalau secara logika kita lihat sudah benar ya di sini bahwa untuk memilih pertambahan adalah akan menambahkan nilai 1 dengan nilai 2. Nah, ini terkadang dari sini kita terkecoh ya untuk aplikasi yang sudah besar ya. Ini sudah benar semua ini untuk operasinya, tidak ada yang salah. Saya yakin sudah benar. Nah, ternyata ada hal-hal yang mungkin terjadi seperti tadi. Oke, kita harus menambahkan kemungkinan error yang bisa terjadi ketika proses running atau runtime ya. Gitu. Emang agak rumit ya, bukan rumit ya. Kalau bilang rumit nanti pada takut untuk mencoba. Untuk membuat aplikasi ini kita harus teliti ya sebenarnya, ketelitian dan logika yang terasah gitu ya. Logika yang terasah itu bukan berarti sudah punya basic logikanya bagus gitu, itu yang pasti bisa ya. Ada kala kita mau belajar ya, walaupun di awal-awal mungkin mengalami kesulitan atau mungkin belum terbiasa karena dulu SMA-nya bukan IT atau apa gitu ya. Nah, kita mau belajar, kita mau melatih logika kita, lama-kelamaan juga akan terbiasa. Di situ kita main ketelitian, logika kita juga harus main dari situ ya. Untuk bekal menjadi programmer itu tadi. Oke, ini tidak bisa saya tutup ya. Kita langsung ke aplikasi yang kedua, tapi nggak bisa didemokan berarti ya. Saya tutup dulu deh. Kita tutup paksa ya. Dengan Task Manager. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini adalah ini contohnya sebuah kayak ini namanya ya, kasir ya kayaknya ini ya, kasir dari sebuah restoran. Bisa matikan dulu. Ya, saya buka lagi ya. Nah, ini sebuah kasir ya, ini aplikasi kasir ya. Nanti contohnya ini ada 3 menu ya, menu Asia, Amerika, dan Eropa. Kemudian ada langsung otomatis ada harganya. Nanti kalau milih Asia dia akan otomatis harganya 15.000, 150 ya. Jadi kita langsung coba aja deh. Tunggu sebentar. Jadi di sini ini aplikasinya sebenarnya sederhana ya. Dia hanya ngecek apakah nanti input dari apa namanya. Jadi nanti ketika di klik seperti ini menu Asia misalkan ya harganya sekian, kemudian mau pesan berapa banyak, misalkan 2 atau 3. Kemudian nanti dia uangnya berapa, misalkan 100.000 atau berapa gitu. Nah, dari sini kalau ketika kita klik pesan, dia akan muncul totalnya berapa dan kembaliannya untuk uang yang diberikan oleh pelanggan tadi berapa. Misalkan uangnya 100.000, belanjanya habisnya 75, berarti nanti kembalinya 25. Nah, di sini kalau kita analisa, kemungkinan errornya adalah ketika si kasir tadi mungkin ya, karena sudah lelah bekerja, sudah malam kayak gitu, salah ngeklik, salah memasukkan inputnya adalah bukan angka ya, bukan bilangan kayak gitu. Nah, bisa saja ya dari sini nanti akan diatasi oleh exception handling tadi ya. Jadi nilainya tidak boleh bernilai selain bilangan. Misalkan banyak pesanan, nggak mungkin banyak pesanannya adalah F atau X gitu ya. Pasti nilainya antara 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti fungsinya seperti itu ya untuk aplikasi ini. Kita coba langsung nih.
Ini kalau milih di sini aja ya, Amerika. Pesanannya 2, misalkan membawa uang 200.000. Ini kita pesan. Data yang Anda masukkan salah. Kita coba lagi. Kita cek dulu ya di sini. Seharusnya ada benar ya, ada yang salah ini, berarti kesalahan dari logikanya. Coba kalau ini saya ganti ya, ini pendefinisiannya sini. Saya mencoba dengan cara lain tadi itu. Apakah bisa ya? Nah, coba kalian lihat ternyata dosen juga bisa error ya, bisa, karena juga manusia ya. Jadi jangan takut ya, semoga bisa ya. Nah, jadi pengecekan untuk nilai input harus bernilai integer itu kita gunakan dengan ini ya, integer parse ini ya, integer titik parse. Jadi nilai dari text box 2 dan text box 4 diharapkan nilainya sudah sesuai ya nilainya, kemudian baru dilakukan penghitungan di sini. Jika text box 4 itu ya lebih besar sama dengan text box 3, misalkan harganya totalnya adalah 50.000, dia bayar 50.000. Nah, tentu tidak ada pengembalian atau lebih besar pasti ada pengembalian seperti itu. Nah, apabila pembayarannya harganya 50.000 ya, itu dicek di sini harganya 60.000 tapi uangnya 50.000, berarti uang Anda kurang seperti itu ya. Kita coba. Kalau misalkan di sini kita bayarnya enggak, bayarnya, nah dia kurang 40.000 di sini, gitu ya. Oke, itu contohnya untuk apa namanya penanganan error ya dari inputan. Nah, kemarin untuk program yang menggunakan database, saya rasa juga ada error exception ya. Kita lihat dulu. Nah, biasanya itu terkait dengan data ya. Dan kalau sudah berhubungan dengan data ini, kita perlu cek apakah datanya benar, apakah datanya tersedia atau tidak. Gitu ya. Sini kita lihat. Nah, pertama yang kita gunakan untuk error handling ini adalah untuk mengecek koneksi dengan database ya, ini perlu juga ya. Nah, terkadang kita keliru nih, mau koneksinya keliru nama servernya, keliru passwordnya, keliru username-nya, itu bisa ya. Nah, dari sini dicek dulu apakah koneksinya bisa apa tidak kayak gitu ya. Kita lihat di sini kalau dia bisa membuka ya, di sini kita lihat db.open bisa membuka database-nya, akan ada muncul di sini connection successfully. Kemudian koneksinya seperti apa, kemudian ada pemberitahuan dalam bentuk ini ya, ini message box ini. Kemudian bisa di OK kayak gitu. Nah, kemudian kalau tidak bisa connect atau terjadi sesuatu misalkan control panel dari SAMPP-nya belum dihidupkan, itu juga bisa error ya. Itu bisa nanti dilemparkan ke fungsi catch ini. Nah, akan muncul di sini caution, peringatan bahwa nanti ada pesan di sini, pesannya tergantung dengan yang didefinisikan apa, kemudian errornya tidak bisa. Gitu. Kita beri dia dalam bentuk message box icon warning ya. Jadi pemberitahuan bisa connect dan tidak connect-nya nanti message box-nya dibedakan. Kalau dalam bentuk bisa terkoneksi berarti dalam bentuk message box-nya information di sini.
Kalau tidak, warning. Mungkin nanti bentuknya ada tanda seru dan sebagainya. Kemudian try yang kedua itu ada di, nah ini kita lihat. Ini kita tahu adalah button simpan klik. Nah, berarti di sini fungsi, sebuah tombol yang ketika diklik dia akan menyimpan data-data yang diinginkan. Nah, ternyata data yang diinginkan adalah nilai data dari teks box no buku, teks judulnya, kemudian pengarang dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak sesuai ya, katakanlah ada nilai yang kosong atau mungkin di sini kita lihat ada integer parse di sini, berarti kalau nilai dari txt jumlahnya ini bukan integer, dia juga akan ditolak, maka dia akan dilemparkan ke cache ini. Maka akan muncul di layar itu ada message box, isinya adalah isi data dengan benar, datanya belum benar dan lain sebagainya. Gitu. Nah, biasanya exception handling ini untuk memvalidasi input itu. Kemudian untuk memvalidasi apa yang ingin kita tampilkan. Nah, dan juga tadi datanya tidak ada itu. Nah, itu bisa kita gunakan try and catch. Jadi di sini kita tahu yang pertama tadi fungsinya untuk mengecek koneksi, itu bisa kita gunakan try and catch. Kemudian mengecek inputannya apakah sudah benar, itu kita bisa gunakan error handler try and catch ini juga. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi tidak ya, ini juga sama untuk button ubah ini kan untuk edit ya, itu juga sama untuk melakukan edit atau perubahan data. Di situ kita juga perlu ya memvalidasi apakah data yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan, misalkan sesuai dengan jumlah kolomnya, itu juga perlu dicek. Misalkan kolomnya ada kolom nomor buku, ada judul, ada pengarang, tapi yang kita isi misalkan cuman 3 kolom, yang lainnya itu tidak terdefinisi. Nah, itu juga bisa error. Itu bisa kita hadapi dengan menggunakan try and catch ini. Itu. Kemudian kalau cari tidak ada ya, karena cari ini lumayan lumayan sederhana ya untuk prosesnya. Kalau yang simpan itu yang agak ribet ya. Kemudian ini untuk yang saya sampaikan tadi untuk mencari, bukan mencari yang salah satu data ya, ini untuk mengambil semua data. Kita lihat di sini fungsinya adalah get tabel buku. Di sini berusaha untuk mengambil di sini berusaha untuk mencari data. Kita lihat select from, order by. Nah, ini nanti ini fungsi SQL ya, ini MySQL ya. Jadi untuk sementara karena mungkin kalian belum masuk atau sudah mungkin ya masuk dalam materi database ya, Oracle. Oracle itu sama dengan MySQL. Nah, ini bentuknya hampir mirip ya dengan Oracle. MySQL select dari buku, kita order berdasarkan nomor bukunya seperti itu ya. Nah, ini fungsi dari get data buku adalah ingin menampilkan atau mengambil semua data. Kita lihat di sini ada bintang, berarti semua data dari tabel buku ya kan. Kemudian diurutkan seperti itu ya. Nah, ketika data ini yang saya maksud tadi nol ya, tidak ada atau tabelnya kosong kayak gini, dia nol, maka ini kalau tidak kita beri try and catch dia akan error karena program itu atau komputer itu akan menjalankan sesuatu yang seperti yang dia perintahkan. Jadi dia strict banget kalau perintahnya seperti ini ya dia akan melakukan seperti ini. Kalau tidak ada, misalkan mau disuruh ngambil data tapi datanya nggak ada, tentu dia bingung ya. Nah, dengan bingung itu makanya dia error gitu ya. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini kita beri try and catch. Jadi supaya komputernya nggak bingung ketika datanya misalkan masih kosong ya. Itu akan kita lempar ke sini, ke sini. Itu. Kalau datanya kosong berarti nanti akan muncul di sini written nothing. Tidak ada data yang
situ. Misalkan ini mau kita beri peringatan seperti ini, misalkan data masih kosong, harap diisi. Nah, itu seperti ini kan kita beri informasi yang message yang informatif ya. Silahkan masuk ke menu input data buku. Nah, ini kan seperti ini cukup informatif untuk misalkan pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita. Ya, nanti untuk kombinasinya silahkan kalian sesuaikan ya. Itu. Kemudian kita lihat lagi apakah ada contoh try and catch yang bisa kita gunakan. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah di sini. Nah, ini adalah melihat data buku secara spesifik. Karena kita lihat di sini ada where ya. Kita tahu where ini adalah kondisi dari pengambilan data yang kita lakukan. Misalkan select from mahasiswa where NIM sekian. Berarti kita hanya mengambil data mahasiswa dengan NIM itu saja, tidak semua mahasiswa kayak gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan juga di sini try and catch agar supaya misalkan datanya tidak tersedia, kita bisa langsung melemparkannya ke catch. Nah, nanti untuk tugas besarnya bisa menggunakan database seperti ini, berlatih saja. Nanti untuk materi berikutnya, nanti saya beri contoh lagi untuk yang menggunakan database, bisa kalian gunakan. Gitu. Oke, kemudian sini, nah ini untuk membuka database lagi. Jadi untuk semua program ya, apapun itu kalian menggunakan bahasa apapun itu untuk koneksi ke database itu gunakan exception handling ya di situ. Jadi kita cek apakah koneksinya lancar atau koneksinya terputus atau bagaimana. Nanti jadi aplikasi yang kita buat itu di awal saja sudah tidak ada error gitu ya. Kalau misalkan koneksi database-nya nggak kita cek seperti ini, kalau terjadi apa-apa, misalkan servernya down dan lain sebagainya, itu akan ada muncul error di layar. Dan kalau bagi orang awam melihat error itu dia merasa aplikasinya jelek ya. Nah, kayak gitu. Padahal bisa saja internetnya dia mati, servernya sedang down dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Kita menghindarkan hal-hal seperti ini. Judgement dari user ya. Salah satunya hal yang perlu kita hindari adalah kayak tadi ya. Oh, ini aplikasinya kok ketika dibuka langsung error, padahal ada hal-hal lain yang mungkin di luar kendali kayak tadi ya, internet mati, listrik mati dan lain sebagainya. Itu perlu kita handle juga di awal. Begitu. Kemudian jadi untuk mengembangkan sistem kita tidak bisa lepas yang namanya error, dan error itu harus kita hadapi ya. Seperti yang pernah saya lihat meme tentang IT ya, tentang programmer, bahwa error yang terjadi dari aplikasi yang kita buat itu kita korban, sekaligus kita itu pelakunya ya. Ya iya, karena kita yang menulis programnya, kita yang merasa kesusahan ketika ada error kayak gitu ya. Jadi karena error itu kita yang buat, insya Allah kita bisa mengatasinya ya, untuk yang terkait dengan sintaks, terkait dengan runtime dan logika seperti itu. Jadi untuk error ini jangan saya sampaikan, jangan pernah takut ya untuk melihat error seperti itu. Mungkin ada yang keliru menulisnya, keliru, kurang kurung buka, kurang if, kurang end seperti ini. Ini blok penutup itu juga sangat penting. Kalau dia tidak ada juga pasti akan error seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk materi error handling. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Jadi nanti untuk kedepannya aplikasi yang kalian buat itu disertakan exception handling ini ya, biar aplikasinya jauh lebih bagus, lebih berjalan dengan lancar gitu. Nah kan jika ada yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat.
Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri untuk kuliah pada pagi hari ini. Oke, kita sesi ini ya, yang namanya dokumentasi. Untuk dokumentasi diwakili oleh Mas siapa tadi? Zakaria, Bu. Oh ya, Zakaria. Mas Zakaria bisa open mic memberi aba-aba kepada temannya. Saya aja nggak mampu. Oh, Nur, iya. Yesi, Arik Nur, on cam yuk. Tiga, dua, satu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.